Sahabat Raja Edukasi, kembali lagi dengan saya Eka Yustia Al-Husnul sebagai tentor TKP. Di video kali ini kita lanjut membahas TKP, materinya mengenai jejaring kerja. Pertama, seperti biasa kita ngebahas dulu nih ciri-ciri soal mengenai jejaring kerja. Pertama, biasanya soal tuh ada tentang gimana tanggapan kalian atau gimana sikap kalian saat kalian bertemu dengan partner baru. Partner baru ini bisa jadi slating dengan kalian, atau dia junior kalian atau senior, atau misal saat kalian udah kerja nih, udah lulus dari sekolah kedinasan, kemudian kalian bertemu dengan klien. Gimana cara kalian bertemu dengan klien atau calon klien kayak gitu. Kemudian ciri-ciri soal selanjutnya adalah gimana sikap kalian saat ada orang yang mengalami masalah atau dia butuh bantuan. Jadi pasti kita tolong ya, tapi kita tolongnya ada ketentuannya nih. Contoh kayak gini, misal ada seseorang yang meminta bantuan atau meminta pertolongan, kita boleh menolong dan wajib menolong dengan syarat bahwa itu tidak merugikan kita dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi sesuai dengan kemampuan kita juga dan sesuai dengan wewenang yang kita miliki. Contoh gini, kalau misal kalian nih punya teman slating, kalian berdua sama-sama punya tugas, deadline-nya besok. Terus kamu tugasnya belum selesai, kamu melihat teman kamu sangat kesusahan dengan tugas itu. Kemudian kamu membantunya. Itu malah tindakan yang tidak bijak. Kenapa? Karena kamu juga ada deadline besok. Jadi kita boleh membantu teman dengan syarat membantu tugas nih ya. Membantu tugas teman dengan syarat tugas kita udah selesai dulu gitu. Jadi kita nggak menimbulkan masalah baru dan kita juga mampu berarti buat menolongnya. Kemudian lanjut, ada soal tentang tugas kelompok atau tugas tim. Jadi gini, kalau misal kalian dihadapkan dengan masalah yang ada di dalam kelompok atau masalah yang ada di dalam tim, diharapkan ya bareng-bareng menyelesaikan masalahnya. Contohnya apalagi kalau kalian sebagai ketua atau sebagai pimpinan di dalam tim. Jadi pimpinan itu ada dua tipenya, ada yang sebagai bos sama ada yang sebagai leader. Bedanya apa sih? Bedanya kalau sebagai bos dia cenderung nyuruh anggotanya, memerintah aja, dia nggak ikut kerja. Kemudian kalau ada kesalahan nih, ya yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab. Terus kalau ada masalah, kadang dia memutuskan sendiri, nggak melibatkan anggota, tidak memberdayakan anggotanya. Itu kalau yang sebagai bos. Nah di soal SKD ini mintanya kalian sebagai leader. Ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya kalau misal ada masalah dalam tim atau dalam kelompok, ya selesaikannya bareng-bareng. Jadi bersama anggota kelompok buat menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau ada tugas, ya dikerjakan bareng-bareng sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi si ketua kelompoknya juga ikut mengerjakan. Kemudian kalau ada yang melakukan kesalahan nih, biasanya ketua kelompok yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia kan ketuanya. Jadi kayak gitu. Selanjutnya soal mengenai kalau kalian sebagai ketua kelompok atau pimpinan yang tadi saya bilang, dimintanya kita sebagai leader ya, pimpinan sebagai leader. Kemudian ada tentang menghadapi karakter orang lain. Jadi misal kita ketemu dengan teman kita yang mudian atau yang sensitif kayak gitu, gimana cara kita menghadapinya. Sekarang prinsip menjawab soalnya, prinsip menjawab soal jejaring kerja. Yang pertama adaptif. Adaptif itu sama kayak kemarin di sosial budaya, itu kemampuan kita untuk mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi baik dengan lingkungan yang baru, senior atau junior, atau klien yang baru, atau kelompok yang baru kayak gitu. Kemudian supel. Supel itu ramah, atau kita tidak segan buat membaur, buat negur duluan gitu. Misal ada junior baru nih, nggak apa-apa kita tegur gitu. Mentang-mentang kita senior kan nggak boleh ya kita merasa tinggi gitu ya. Lanjut, ada yang tentang memiliki kepedulian. Ini cenderung ada masalah, kemudian atau ada problem kita bantu.
Tapi bantunya ingat ya yang kayak tadi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan wewenang, dan tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian ada kolaborasi antar kelompok yang tadi saya bilang kalau ada masalah, ada tugas dikerjakannya bareng-bareng bersama anggota kelompok. Ada lagi saat kita menjadi ketua atau pemimpin. Itu kita dituntut untuk mampu menjadi motivator bagi anggota kita, kemudian tegas dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dan mampu buat mengambil keputusan serta disiplin. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, senior saya memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakilinya di sebuah rapat organisasi karena beliau sedang KKN. Dan meminta saya memberi keputusan atas beberapa permasalahan di organisasi. Oke, jadi buat soal yang ini, di sini seniornya lagi KKN dan kita udah dikasih amanah buat ngambil keputusan. Tuh, udah ada kata-kata meminta saya memberikan keputusan atas beberapa permasalahan. Jadi wewenangnya udah di kita nih. Kalau yang A, tetap menunggu senior untuk datang. Jelas kita udah dikasih wewenang, udah dikasih amanah, buat apa nunggu senior datang lagi? Membutuhkan waktu, masalah yang ada di organisasi nggak selesai, jadi nggak efektif. Yang A kita eliminasi. Yang B, meminta teman seleting saya yang lain untuk mengambil keputusan. Ini berarti kita memberikan tanggung jawab, mengalihkan tanggung jawab. Kita tidak bertanggung jawab namanya. Tidak amanah ya. Jadi yang B kita eliminasi. Yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan, berarti kita juga tidak amanah dan tidak berani. Kemudian ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menghadapi tugas yang baru. Padahal kan di jejaring kerja tadi kita dituntut menjadi seseorang yang mudah beradaptasi, ya kan? Jadi yang C kita eliminasi. Yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit, bisa jadi. Yang E, saya menelpon dulu senior lalu mengambil keputusan. Di antara D dan E yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Karena di sini kan kita udah dikasih amanah nih. Di soal kita udah dikasih amanah bahwa senior kita meminta saya memberikan keputusan, berarti ya udah keputusannya ada di kita, nggak perlu nelpon lagi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yang poinnya 5. Lanjut ke soal selanjutnya. Kelompok Anda mengalami penurunan produktivitas dalam kerja kelompok. Maka hal yang Anda lakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut. Oke, jadi di sini kita sebagai pemimpin anggota kelompoknya nih, ketua kelompok. Kalau yang A, segera merombak anggota kelompok sebagai bentuk evaluasi performance kinerja, bisa jadi. Kalau yang B, mengeluarkan anggota yang terbukti mengalami penurunan produktivitas, berarti kita tidak mengayomi anggota. Yang B eliminasi. Yang C, menganggap penurunan sebagai hal yang lumrah, kita tidak menyelesaikan masalah. Yang D, memperhatikan kondisi fisik dan psikologi anggota kelompok, bisa jadi. Kalau yang E, mengadukan hal tersebut kepada dosen. Kalau mengadukan hal tersebut kepada dosen tidak perlu ya. Ini jatuhnya yang tadi yang kemarin itu saya bilang, kalau mengadu kita eliminasi. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah di antara A dan D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena kalau pilihan jawaban yang A, segera merombak anggota kelompok, itu berarti kita akan ada pengeluaran anggota kelompok atau pemasukan anggota kelompok baru, itu tidak menyelesaikan penurunan produktivitasnya. Jadi yang jadi masalah kan si anggota kelompoknya itu. Kalau anggota kelompok baru berarti nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi yang paling tepat adalah memperhatikan kondisi fisik. Kenapa? Karena bisa jadi dia sakit, akhirnya dia tidak produktif. Atau bisa jadi dia lelah, kemudian bisa jadi dia ada masalah di luar pekerjaan kelompok tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kayak gitu ya. Yang A poinnya 4. Lanjut ke soal selanjutnya. Diki merupakan pimpinan organisasi di kampus. Diki saat ini butuh tambahan anggota baru untuk mempersiapkan sebuah event. Hari itu Gilang yang merupakan senior
mendaftar menjadi anggota baru, namun Diki merasa canggung jika harus menjadi atasan Gilang. Apa tindakan yang harus dilakukan Diki? Kalau yang A, meminta Gilang untuk tidak jadi mendaftar, tidak menyelesaikan masalah. Kan hak Gilang buat mendaftar menjadi anggota organisasi, gitu kan? Yang B, meminta persetujuan Gilang bahwa ia harus menerima perintah Diki meskipun Diki juniornya. Bisa jadi. Yang C, tetap menerima dan selalu meminta maaf kepada Gilang sebelum memberi perintah apapun. Bisa jadi. Yang D, tetap menerima dan memperlakukan Gilang sama dengan anggota lainnya. Bisa jadi. Jadi yang menerima adalah yang B, C, D. Kalau yang E, mendiskusikan terlebih dahulu secara pribadi masalah ini dengan Gilang agar ia tidak kaget. Maksudnya apa tidak kaget? Kan Gilang udah tahu ketuanya pasti si Diki, gitu kan? Jadi yang menerima kan tadi B, C, dan D. Di antara B, C, dan D, yang paling tepat atau yang menunjukkan kita tetap profesional sebagai pimpinan organisasi adalah yang D. Tetap menerima dan memperlakukan Gilang sama dengan anggota lainnya, walaupun Gilang seniornya. Jadi kita tetap bersikap profesional. Ke soal selanjutnya. Anda mendapat tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di kampus. Anda membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang besar. Sementara itu, dana yang dimiliki tidak mencukupi. Maka, kalau yang A, berusaha mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Di sini kan kita ketua ya, kalau menyelesaikan sendiri berarti tidak memberdayakan anggotanya. Maka yang A, kita eliminasi. Nih, kata-kata selanjutnya tidak perlu meminta pertimbangan panitia yang lain. Tuh, itu bukan pimpinan atau bukan ketua yang bijak, bukan ketua yang profesional. Yang B, melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Kita save dulu. Yang C, merencanakan pertemuan dengan panitia jika tidak menemukan solusi pendanaan acara. Kalau kayak gini berarti kita udah berpikir sendiri dulu dong, baru kita adakan pertemuan. Kalau kita udah ada keputusan, berarti kita nggak ada pertemuan nih dengan panitia. Maka yang C kayaknya kita eliminasi ya. Kalau yang D, membangun dialog dengan panitia secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Nah, ini yang tepat. Kalau yang E, menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada panitia agar dimengerti kesulitannya. Cuman dimengerti doang, tidak menyelesaikan masalah dananya. Jadi yang tepat tadi yang D, ya kan? Kemudian soal terakhir di jejaring kerja. Santi memiliki keterampilan menata dan mendekorasi ruangan untuk kegiatan pesta. Teman-teman yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan dalam mendekorasi ruangan. Mereka ingin nyewa ahli dekor tapi biayanya nggak cukup. Sedangkan Santi ini bukan panitia. Apa yang seharusnya dilakukan Santi? Kalau yang A, mengajak teman-teman yang lain untuk membantu dekor. Teman-teman yang lain di sini yang jadi panitia kan tidak pandai dalam mendekor, gitu kan. Kalau yang B, yang A bisa jadi. Kita save dulu. Yang B, meminjam buku dengan tentang cara dekorasi agar dipelajari sendiri. Udah jelas-jelas di sini mereka kesulitan nih buat dekor ruangan. Kalau yang C, membantu panitia mendekorasi ruangan sampai siap digunakan. Ini yang tepat. Kenapa? Karena dia turut andil. Berarti Santi menunjukkan bahwa dia menunjukkan bahwa Santi memiliki kepedulian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau yang D, membantu panitia karena disuruh guru. Berarti dia tidak atas keinginannya sendiri. Kalau yang E, membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti bangga. Itu juga berarti pamrih ya. Maka jawaban yang tepat tadi adalah yang C. Oke, demikian dari saya bersama Praja Edukasi Kesatria Muda Nusantara.